wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa bertemu dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, yang mana semoga ini bagian dari salah satu ibadah di hari-hari yang mulia, yakni di 10 akhir dari bulan Ramadan, yang mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi asr al-awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah SAW itu beliau bersungguh-sungguh di 10 akhir dari bulan Ramadan dengan kesungguhan yang tidak didapati di waktu-waktu yang lain. Artinya itulah waktu yang kelihatan sekali Rasulullah menambah amal-amal beliau, baik itu di siangnya maupun di malam harinya. Di malam harinya sangat nampak beliau menghidupkan malamnya dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian juga tentu di waktu yang lainnya beliau menambah amal solehnya. Kita berusaha menambah amal soleh kita di siang atau sorenya dengan diantaranya membaca ilmu. Ma'asyiral rahimakumullah, kita akan lanjutkan di sini membaca tentang hadis yang berisi berita adanya siksa neraka di halaman 128. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala wa an Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhu, dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ahwana ahlin nari adaban, sesungguhnya yang paling ringan siksa bagi penduduk neraka, ya, penduduk neraka yang paling ringan siksanya, man lahu ni'lani wasyarokani min narin. Man lahu adalah orang yang dia memiliki ni'lani, 2 sendal, wasyirokani, dan 2 tali sendalnya itu. Jadi dia diberi sendal dengan talinya, min narin, terbuat dari api neraka.
dibuatkan sendal dari api neraka. Yagli minhuma dima wuhu. Yagli minhuma, ya, mendidih karena dua sendalnya ini dima wuhu, ya, isi kepalanya. Kama yagli al-mirjalu, sebagaimana mendidihnya periuk, ya, periuk yang digunakan untuk memasak air panas itu. Ma yara anna ahadan asyaddu minhu adaban, tidaklah dia melihat bahwa ada seorang pun lebih dahsyat darinya siksanya. Wa innahu la ahwanuhum adaban, padahal sesungguhnya dia itu betul-betul orang yang paling ringan adabnya di neraka. Ini di neraka siksanya, ya, dalam tanda petik cuman dibuatkan dua sendal, ya, diberi tali, dipakaikan di kepala, dipakaikan di kakinya. Tapi karena adanya sendal ini membuat, ya, isi kepalanya itu meledak, ya. Dan orang ini menyangka dia itu yang paling berat siksanya di neraka karena saking, ya, pedihnya siksa seperti itu. Rawahu Muslimun walil Bukhari nahwahu, riwayat Imam Muslim dan milik Imam Bukhari semisal itu. Ma'asyiral muslimin, ini diantara siksa yang ditimpakan kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Sementara orang musyrik itu, tempat tinggalnya adalah di neraka. Kemudian Nabi berdoa untuk pamannya, ya, agar diringankan siksanya, agar diberi syafaat pamannya ini melalui Nabi. Ya, ternyata syafaatnya adalah menjadi penduduk neraka yang paling ringan siksanya. Dan menunjukkan apa? Ini sudah mengerikan, cuman siksa seperti itu. Ya, bayangkan coba, itu selamanya seperti itu siksanya. Ya, sehingga dia pun mengira paling berat siksanya. Wa an Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sekarang dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ama ahli dunya min ahli nar, akan didatangkan dari kiamat nanti penduduk dunia yang paling banyak nikmatnya. Ya, di dunia ada orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia, nanti akan didatangkan. Min ahli nar, ternyata dia termasuk dari penduduk neraka. Fayus bahu, ketemu belum halamannya? 128. 128. Mana? Ya, hadis yang kedua itu. Fayus bahu finnari, maka dia pun dicelupkan di neraka.
Ya. Sabghatan, fa'latan, ya, sekali celupan. Sumayuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, yabna adama, hal ra'aita khairan qattu. Jangan ditanwin ya, qattu gitu bacanya. Itu dzaraf zaman. Ya, keterangan waktu sejenak gitu. Ya, setelah dia dicelupkan di dalam neraka itu ditanyakan padanya, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattu, apakah engkau masih melihat kebaikan sejenak, sebentar? Ya. Hal marrobika naimun qattu, apakah masih terasa padamu kenikmatan ya sebentar saja? Ya. Fayaqulu, maka dia pun mengatakan, la wallahi ya Rabbi, enggak, demi Allah wahai Rabbku. Ya. Orang yang paling enak di dunia, paling banyak mendapatkan kenikmatan, ya, ketika dicelupkan ke neraka sebentar saja, kemudian diambil, ditanya, masih enggak kenikmatan dunia yang dulu kamu peroleh, masih kerasa, masih kamu rasakan? Enggak ternyata. Ya, karena saking dahsyatnya siksa neraka. Walaupun cuma sekian aja sebentar, membuat lupa apa yang pernah dirasakan dari berbagai kenikmatan dunia. Artinya apa? Alangkah ruginya para pengejar dunia itu. Pengen ini kan semua serba enak kan pengennya. Ternyata walaupun telah dinikmati tahun-tahunan, tidak akan terasa lagi nantinya kalau ketemu neraka. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah, dan akan didatangkan bi asyaddin nas, manusia ya paling dahsyat, bu'san, deritanya, orang yang paling susah di dunia, ya, akan didatangkan fid dunya min ahlil jannah, dia termasuk dari penduduk surga. Fayusbahu sabghatan, maka dia pun dicelupkan, ya, sekali celupan fil jannah, di surga. Ya, suruh lihat surga sana sebentar. Ya. Fayuqalu, maka ditanyakan kepadanya, yabna adama, hal ra'aita bu'san qattu, wahai anak Adam, apakah kamu masih melihat ya kesusahan sebentar? Ya. Aw marrabika min syiddatin qattu, apakah masih kamu rasa dari kesusahan walaupun sebentar? Fayaqulu, dia pun mengatakan, la wallahi ya Rabb, enggak, demi Allah wahai Rabbku, ma ra'aitu bu'san, aku tidak lagi melihat kesusahan, wala marrobi min syiddati qattu, tidak pula ya aku rasakan dari sempitnya kesusahan walaupun sejenak. Ya. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Kata Syekh di sini, yakni anna ahlan nari yansawna kullan na'imin marrabihim fid dunya, bahwasanya penduduk neraka itu mereka lupa setiap kenikmatan yang telah mereka rasakan di dunia. Ya, wahai pemilik HP,
tutup HP-mu, jangan main-main dengan HP. Hanya ingin dapat, katanya enak HP itu. Ditipu syaitan. Ya, padahal susah. Apa enaknya itu? Ya. Orang yang paling enak aja, ya, dapat sekian lama kenikmatan dunia, lupa gara-gara masuk neraka, suruh merasakan neraka walaupun sebentar. Jadi jangan tertipu. Ya. Wa ahlal jannati yansawna kulla bu'sin marra bihim fid dunya. Bahwasanya penduduk surga mereka pun lupa setiap derita yang mereka rasakan di dunia. Ya. Artinya masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah, mari ya kita itu fokus betul-betul mencari kebahagiaan akhirat, atau fokus betul-betul menyelamatkan diri dari siksa akhirat. Ya, dunia itu enggak ada apa-apanya. Ya, dunia enggak ada apa-apanya. Jadi jangan tertipu. Ya, seolah wah dunia pengen mencari kenyamanan, kelezatan, kenikmatan. Ya, kemudian semua usaha dikerahkan hanya demi dunia. Hanya ingin dapat enaknya dunia. Jangan. Gak ada apa-apanya itu dibandingkan di akhirat nanti. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari beliau, dari Anas bin Malik juga maksudnya, semoga Allah meridhoinya, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu lirrajuli, ya, dikatakan kepada rajul min ahli nar, dari penduduk neraka, yaumal kiamah, dari kiamat nanti. Sebagai penduduk neraka, dia akan ditanya, ya, ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai'in akunta taftadi bihi. Ya, bagaimana menurutmu kalau ada untukmu apapun yang ada di dunia ini, ya, dari sesuatu yang ada, nah, akun tataf tadi bihi, apakah engkau akan menjadikan sebagai penebus, ya, dengan neraka itu? Fayaqulu na'am, maka dia pun mengatakan iya. Artinya apa? Ketika dia tercatat sebagai penduduk neraka nanti dari kiamat, kalau saja diberi dunia seutuhnya, ini dunia PNKB, ya, semua ambil, kemudian nek dunia kamu dapat semuanya, apakah mau kamu gunakan untuk menebus dari api neraka? Dia mengatakan iya. Kenapa? Karena tidak bernilainya dunia. Qala fayaqul, dia mengatakan, maka dia pun azza wa jalla menyatakan, qad aradtu minka ma huwa ahwanu min dalik. Sungguh aku menginginkan darimu itu apa yang lebih ringan dari demikian itu, yakni untuk kamu bisa menebus dari siksa neraka itu, enggak harus pakai dunia itu loh, seluruhnya. Yang itu seumpama bisa kamu dapat, kamu mau gunakan untuk menebus neraka. Padahal enggak harus seperti itu, bahkan lebih ringan untuk menebus neraka itu. Apa itu? Qad akhadtu alaika fi dhuhri Adam an la tusyrika bi syai'an. Sungguh aku telah mengambil perjanjian padamu ketika kamu di punggungnya Adam. Maksudnya ketika masih di alam rahim, di tulang sulbinya Adam. Apa perjanjian itu? An la tusyrika bi syai'an. Hendaknya jangan kamu
berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Fa'abaita illa antusrika bi. Kemudian engkau abaita, enggan, melainkan ternyata engkau berbuat syirik kepadaku. Ya. Artinya apa? Simpel kok semua hidup itu. Ya, jangan terjerumus syirik. Ya. Bila seorang selamat dari kesyirikan, tidak akan kekal di neraka. Bahkan walaupun punya nilai tauhid sedikit saja, seukuran, ya, kalau ditimbang itu seberat, ya, hewan yang namanya semut, tapi itu tauhid, itu bisa menebus dia dari api neraka. Dia diselamatkan dari api neraka. Dan itu yang namanya, dalam riwayat Imam Al-Bukhari ada yang namanya tentang Jahanamiyun. Ya, namanya Jahanamiyun. Ya, yakni mantan penduduk Jahanam. Dan yang menamai ini penduduk surga. Jahanamiyun datang. Ya. Loh kok bisa? Ya, disandarkan kepada tempat tinggal mereka dulu. Ya, orang-orang melakukan dosa-dosa besar selain syirik, ya, mendapatkan siksa berat di neraka, kemudian ternyata masih punya nilai tauhid, akhirnya dikeluarkan segenggam dari neraka, dimandikan dengan air namanya air kehidupan, kemudian tumbuh menjadi makhluk, kemudian ditarik ke surga. Ya. Masyarakat muslimin, disinilah yang namanya tauhid itu memiliki nilai yang mulia, ketauhidan. Nah, kalau tauhid demikian mulia, sudah sejauh mana kita mengenal tauhid itu? Kalau kita menganggapnya masih biasa, ya, tauhid itu ya sudah cuma kenal gini-gini. Nah, belum merasakan bagaimana istimewa dan mulianya ilmu tauhid. Eman. Ya. Padahal jika seorang mengenal ilmu tauhid, mengamalkannya, ya, jika sedikit saja, walaupun seberat semut bisa mengeluarkan dia dari api neraka, maka tentunya makin berat dan makin sempurna tauhidnya, ya makin banyak mengeluarkan dia dari neraka, bahkan bisa menyelamatkan dia total dari api neraka dengan menyempurnakan tauhid. Yang dan itu sudah sering kita ulang-ulang dalam pelajaran tauhid. Ya. Masyaallah muslimin, tauhid itu ilmunya ringan, tidak butuh praktek yang berat. Ya, pahami kemudian praktekkan. Ya, dan itu bentuknya pertama harus dalam bentuk keyakinan. Ya. Rawahu Ahmad wa rawahu Al-Bukhari wa Muslimun binahwihi wa ruya Ibnu Mardaweh an Ya'la ibni Munyata wa huwa Ibnu Umayyah wa Munyatu ummuhu. Nah, dari Ya'la bin Munyah. Munyah ini perempuan nanti. Wahwa, dan Ya'la itu Ibnu Umayyah, putra dari Umayyah. Wa Munyatu ummuhu, dan Munyah adalah ibunya. Ternyata disandarkan kepada ibunya. Ya, Ya'la putra Munyah. Ya. Masyaallah muslimin, ilmu yang kita dengar berkaitan dengan akidah itu ilmu yang mulia. Ya, ilmu yang mulia, jangan disepelekan. Ya.
Yang main HP bukan kaitan dengan ilmu, disingkirkan dulu HP-nya. Kalau perlu buang tempat sampah dulu, nanti diambil lagi. Ya, karena apa? Itu pikiran sampah. Kalau saat pelajaran itu kok main HP. Nah, qala, dia mengatakan, yunsyi'ullahu li ahli nari sahabatan. Allah membuat untuk penduduk neraka itu sahabah, awan. Faida asrafat alaihim, maka tiba-tiba awan itu menaungi mereka. Nadahum, ya, ada yang menyeru kepada mereka. Ya ahlan nari ayu syai'in tatlubuna wa man ladhi tas'aluna fayadkuruna biha sahaibad dunya wal ma'ul ladhi kana yanzilu alaihim. Allah membuat awan yang itu melewati, menaungi penduduk neraka. Kemudian diseru penduduk neraka itu, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Ada yang pengen dipanggil kayak gitu? Gak pengen ya kita ya. Nah, wahai penduduk neraka, ayu syai'in tatlubuna, apa yang kalian cari? Ya. Wa man ladzi tas'aluna, dan apa yang kalian pinta? Fayadkuruna biha sahaibad dunya, maka mereka pun mengingat ya pada awan-awan yang pernah ada di dunia. Pernah lihat awan ya di dunia ini ya? Ya. Sedang kondisinya panas, ada awan itu, wah, seneng orang-orang itu biasanya. Ya. Kita di tengah sawah, ba'da duhur, ya, panas, nggak ada angin sama sekali, itu, wah, di kulit rasanya semetet rasanya ya, rasa sakit itu ya, panas. Nah, ada angin sedikit, wes lumayan. Nah, ada awan mulai berjalan itu, wah, tambah kencang anginnya, harapannya adem nantinya tuh. Ya. Mereka pun mengingat ya awan-awan yang ada di dunia, wal ma'ul ladzi kana yanzilu 'alaiha, dan air yang ya biasanya turun kepada mereka. Berarti punya harapan ya. Ada awan melewat, ada harapan. Semoga ini membawa kenikmatan, membawa kenyamanan. Fayaqulu, maka mereka pun mengatakan, nas'alu ya Rabbi asyaraba, kami minta wahai Rabbku asyarab, ya, minuman. Nas'alu ya Rabba asyaraba, kami minta wahai Rabb minum. Ada awan, ditanya minta apa? Ya minta minum ya. Sebagaimana di dunia dulu awan-awan itu membawa air. Fayuntiruhum aglalan, maka dia pun menghujani mereka aglalan. Apa aglalan? Ya, belenggu-belenggu. Tazidu fi aglalihim, menambah pada belenggu-belenggu mereka. Wasalasila tazidu fi salasilihim, dia juga menghujani mereka dengan rantai-rantai yang menambah pada rantai-rantai mereka. Wajamron,
yulhibun naro alaihim, dia juga menghujani mereka dengan jamron, bara api. Yulhibun nar, yang mendidihkan api yang menyiksa mereka. Ya, bahasa kita sekarang kena prank ya. Ya, sudah menderita, dibelenggu, ya, diikat dengan rantai-rantai di tiang-tiang yang tinggi, di tempat yang tidak enak-enak. Oh, kemudian ada awan, dikira akan membuat mereka nyaman, ternyata malah tambah siksa. Ya, rantainya ditambah, ya, belenggunya ditambah, bahkan apinya juga ditambah gejolaknya. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salah satun la yadkhulunal jannata mudminu khamrin wa qati'u rahmin wa musaddiqu bisihri. Salah satun, tiga golongan manusia, la yadkhulunal jannata, tidak masuk surga. Pertama, mudminu khamrin, pecandu khamr. Ya, pecandu HP barangkali ada ancamannya lumayan ya. Nah, orang yang sudah kenal HP mabuk, ya, waktu longgar HP, waktu senggang HP, dipanggil orang HP, telinganya jadi budek. Itu ya orang yang sudah kecanduan HP. Ya, kalau ada ancamannya barangkali bisa membuat jera. Ya, hati-hati. Ya, dengan HP kecanduan itu orang sudah enggak waras sering. Banyak yang berkurang darinya. Daya ingatnya mulai lemah. Ya, kemauannya juga kendor. Cita-citanya ya hilang. Karena apa? Sudah HP. Kita semua hati-hati dari HP. Hati-hati dari HP, hati-hati. Ya, merusak. Ya. Kalau pecandu khamr, ancamannya tidak masuk surga. Ya, tentunya bagi siapapun yang candu kepada yang merusak akal, narkoba, ya, ya, narkoba juga sudah merusak orang banyak sekarang ya. Sampai polisi aja mau jadi pengedar narkoba. Berpangkat lagi ya. Apakah kemudian dia nggak make? Ya jelas make dia. Ya sudah kecanduan kayak gitu. Ya. Masyaallah muslimin, apapun itu, hal-hal yang sudah merusak, ya sudah sifatnya candu itu segera diterapi. Ya. Pecandu khamr, waqati'u rahmin, pemutus kekerabatan, wa musaddiqun bisihri, dan orang yang membenarkan terhadap sihir. Ya, membenarkan klenik-klenik, ramalan-ramalan, ya, hal-hal yang gaib, ya. Waman mata mudminul khamri, dan barang siapa yang meninggal padahal dia itu pecandu khamr, pecandu narkoba, saqahullahu min nahri al-ghawtati, Allah akan memberi minum kepadanya dari sungai Ghawtah. Ya. Kila, dikatakan kepada beliau, wama nahrul Ghawtati,
Apa itu Sungai Gautoh? Qala, kata beliau, nahrun yajri min furujil mumisati. Sungai yang mana mengalir darinya dari kemaluan-kemaluan mumisat, para pelacur perempuan. Yu'di ahlan nari, yang mana baunya itu mengganggu penduduk neraka. Rihu furujihinna, bau kemaluan-kemaluan mereka, perempuan-perempuan lacur itu. Nah, kalau orang sudah merasa enak dengan khamr, ya di neraka apa itu? Ya, itu minum itu. Ya. Sesuatu yang keluar dari kelamin perempuan pelacur. Ya. Rawahu Ahmad fi Sahih Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian riwayat Imam Ahmad dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna alallahi ahdan, sesungguhnya Allah memiliki janji, liman syariba al-muskirati, untuk orang yang dia minum hal-hal yang memabukkan, layaskihi min tinatil khobali, benar-benar dia akan memberi minum padanya dari tinatil khobal, ya, tinah al khobal. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa ma tinatul khobali, wa Rasulullah, apa itu tinatul khobal? Qala, kata beliau, uruku ahlin nar au usaratu ahlin nar. Ya, tinatul khobal itu keringatnya penduduk neraka. Nah, atau saripatinya penduduk neraka. Ya, kita di dunia ini diberi minum dari keringat orang itu jijik, ya. Nah, bagaimana kalau itu keringatnya penduduk neraka, diminumkan kepada orang yang suka minum yang memabukkan. Nah, kita kadang melihat di tulisan kaos, ya, orang pakai apa itu King, ya, pakai kaos hitam biasanya, ya, terus ada gambar yang menunjukkan kebanggaan, arak Bali, ya, kemudian keras tapi nikmat katanya. Ya, itu orang-orang yang sudah tidak beragama, bahkan mereka ngerokok di siang bulan Ramadan, ya, makan juga terang-terangan, ya, agama sudah menurut mereka serak butuh. Agama dianggap candu bagi mereka, ya, suatu yang dijauhi, ya, padahal mereka kena candu juga, tapi candu yang lebih berat. Nah, begitulah orang-orang yang sudah menjauh dari agamanya, lupa dengan agamanya, akhirnya apa? Mengolok-ngolok agama. Ya, akan dapat janji mereka. Apa yang mereka dustakan nanti akan dibuktikan dan mereka akan melihat dari hasil kekufuran mereka itu. Barangkali ada yang sanggup, ya, mendakwai, apa dakwai, Mas, ya jangan gitu. Nah, itu mengolok-ngolok agama itu dengan dosa besar, ya. Wa fi sahihain
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dalam dua kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuqalu lil yahudi wan nasara, akan dikatakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mada tabghuna, apa yang kalian cari? Ya, fayaquluna, maka mereka pun mengatakan, atisna, ya, au utisna, beri minum kami, Rabbana, wahai Rabb kami, ya, wa askina, ya sama, beri kami minuman. Fayusharu ilaihim, maka diberikan isyarat kepada mereka, ala tariduna, apakah ya yang kalian inginkan? Ya, diberi isyarat. Nah, apakah itu yang kalian inginkan? Fayuhsyaruna ila jahannam, maka mereka pun digiring ke jahannam. Ka'annaha sarabun, seolah-olah jahanam itu sarabun, fata morgana. Ya, di kondisi yang sudah demikian payah, berat, ya, mereka kehausan, ditanya, minta apa kalian? Ya, beri kami minum. Ya, kemudian ditunjukkan, ya, sana yang kalian inginkan, ya, padahal itu jahanam. Dan mereka melihat jahanam itu seolah-olah fata morgana, sesuatu yang mendatangkan air, wahai sana itu. Ya. Yahtimu ba'duha ba'dun. Ya, berdesakan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Fayatasaqatuna finnar. Ya, fayatasaqatuna finnar, maka mereka pun berjatuhan di neraka. Gambar ya. Nah, ini siksa untuk Yahudi dan Nasrani. Ya, ketika mereka sudah tersiksa, ya, kemudian sekian lama mereka itu kehausan. Ditanya minta apa? Minta minum. Ya, ditunjukkan sana. Ya. Kemudian mereka melihat seolah ada air. Hingga mereka berebutan ke tempat itu, ternyata itu jahanam yang mereka dilempar ke situ akhirnya. Ya. Ini dijelaskan qala al-Hasan, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ma dunnuka, bagaimana ya prasangkamu, bi qaumin qaumu, terhadap satu kaum yang mereka itu qaumu ala aqdamihim khamsina alfa sanatin. Mereka kaum yang berdiri di atas kaki-kaki mereka khamsina alfa sanatin, selama 50 tahun, lam yakulu fiha aklatan, tidaklah mereka makan ya di tempat itu aklatan, walaupun sekali, walam yashrabu fiha syarbatan, tidak pula mereka minum di dalamnya walaupun sekali minum, hatta in qata'at a'naquhum atsan, sampai terputus leher-leher mereka karena kehausan. Wahtaraqat ajwafuhum jau'an, dan terbakar lambung-lambung mereka karena kelaparan. Ya. Suman surifa, kemudian dia digiring, diarahkan bihim mereka itu ilan nar, ke neraka. Fayuskuna min ainin aniyatin, kemudian mereka diminum, diberi minuman min ainin, dari mata air
aniyatin yang mendidih. Qad ana kharruha, sungguh telah sampai puncak panasnya itu. Wastadda nadajuha, dan telah sampai pada puncak didihnya. Ini gambaran tentang siksa di dalam neraka. Ya. Tentang orang-orang yang ya di situ ya digambarkan berdiri selama 50 tahun. Enggak makan, enggak minum. Ya. 50.000 tahun. Sampai merasakan penderitaan yang seperti itu. Ya. Bahasanya kita tenggorokan sudah kering. Nah, lambungnya juga sudah panas. Ya. Kemudian ternyata setelah itu diberi minuman dari mata air yang panas. Nah, kita sering mendengar ya surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Ya, apakah telah sampai kepadamu Al-Ghasyiyah? Nah, kejadian ngeri di Yaumul Qiyamah. Hal ataka hadisul Ghasyiyah wujuhi yauma idin khasyiah. Wajah-wajah pada hari itu tunduk takut. Ya, lanjutannya wujuhu yauma idin khasyiah amilatun nasibah. Amilah, berusaha keras, bekerja, nasibah lagi kepayahan. Tasla naron hamiyah, dia masuk ya, di neraka. Lanjutannya tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari mata air yang itu mendidih airnya. Nah, satu lagi ayatnya tusqa min ainin aniyah la tasma'u fiha, lagi ya. Wujuhu yawma idin. Enggak. Ini tentang sisa neraka ayat ke-7. Tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dori. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali ya dari duri-duri. Ya. Tapi tetap mereka makan. Ya, karena saking laparnya. Yang dengan makan itu dikira akan meringankan siksanya, ternyata langsung bertambah siksa untuk mereka. Ya. Jadi masyarakat muslimin, seorang muslim yang tahu agamanya, yang tahu dari apa yang dia jalani dari hidup beragama adalah untuk mengejar surga, untuk menghindar jauh-jauh dari api neraka, siksa neraka, ya dia nggak akan bermain-main dengan yang namanya surga dan neraka. Dia akan antusias mengenalnya untuk bisa selamat dari kengerian itu. Halaman 133. Kita baca sedikit di sini tentang sebab-sebab yang seorang itu masuk neraka dan itu bisa kekal. Ya. Sebab yang kelima adalah mencela Allah, mencela agamanya, mencela Rasulnya. Ada nukilan di sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Ibnu Utsaimin rahimahullah taala wa qala Syekhu aidan, berkata Syekh juga, yakni Syekhul Islam, wal hukmu fi sabbi sairil anbiya'i kal hukmi fi sabbi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Hukum pada mencela seluruh para nabi itu seperti hukum
dalam mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencela Nabi kita itu ya dosa besar. Ya, termasuk bisa mengekalkan seorang itu dalam neraka. Mencela nabi-nabi yang lain sama. Ya. Faman sabba nabiyan musamman bismihi minal anbiya'i al-ma'rufina al-madkurina fil qur'ani au mausufan bin nubuwati. Maka barang siapa yang mencela seorang nabi yang telah diberi nama dengan namanya dari kalangan nabi-nabi yang dikenal lagi disebutkan dalam Al-Quran, ya, nabi-nabi disebutkan dalam Al-Quran ada 25 itu, ya, ada nama-namanya, ya, kita sudah mengenalnya. Mencela itu, au mausufan bin nubuwah, atau mencela terhadap pensifatan dari kenabian, bi an yudkara fil hadisi, dengan apa yang disebutkan dalam hadis, anna nabiyan fa'ala au qala, bahwa seorang nabi itu dia melakukan atau mengucapkan kada seperti ini. Fayasubbu dzalika, kemudian dia mencela yang demikian itu. Al-fa'ila au al-qaila, ya, mencela kepada ya yang berbuat atau yang mengucap. Ma'a ilmihi annahu nabiyyun, bersama ilmunya dia bahwasanya ia seorang nabi. Fa hukmuhu kama taqaddam, maka hukumnya sebagaimana yang telah lalu. Nah, simpelnya seseorang yang dia ya mencela Nabi kita Muhammad SAW itu kufur. Ya. Kemudian mencela juga dari nabi-nabi yang sudah jelas ada namanya. Nabi ini, namanya ini, kemudian dicela. Apaan itu? Ilyas. Nabi sih nabi, tapi begini, ada celaan. Atau pada perbuatannya, atau pada ucapannya. Ya. Maka heboh ya kalau seorang nabi itu disifati dengan sifat-sifat buruk. Oh, nabi ini preman katanya gitu misalkan. Ya. Itu bahaya. Dan, oh, nabi ini memang dasarnya begitu, kasar itu. Oh, nabi itu begini. Ada unsur celaan seperti itu. Ya, itu sesuatu yang membahayakan. Ya, hukumnya kufur. Wa amma sabba ghairal anbiya'i fa in kana al-ghurdu minhu. Nam sabban nabiyya misla an yusabba ashabahu yaksudu bihi sabban nabiyya li'annal muqarina yaktadi biman qoronahu. Nah, simpel. Adapun orang yang mencela selain para nabi, meskipun tujuannya itu dari celaan itu mencela nabi, semisal yang mencela sahabat-sahabat nabi, maksud dengannya adalah mencela nabi, dikarenakan pertemanan dekat itu ya mencontoh orang yang dekat dengannya. Wa mislu an yakdafa wahidatan min zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga semisal dia mencela salah seorang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bizina, dengan tuduhan celaan zina. Wa nahmihi, dan semisalnya, fa innahu yukaffar, maka juga dia itu pun dikafirkan. Li'anna dzalika qadhun fin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan demikian itu adalah celaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasabbun lahu, dan celaan kepada beliau. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, al-khabisatu lil khabisina
Wanita-wanita yang jelek, ya itu untuk laki-laki yang jelek. Ya, ini berarti di sini kufurnya Syiah. Ya, Anda kalau ingin tahu Syiah yang sesungguhnya, lihat kitab-kitab mereka. Langsung. Syiah itu seperti apa? Ya ada kitabnya. Sebagaimana orang dari luar pengen mengenal kita Ahlussunnah, kita ada akidah Ahlussunnah. Ya, maka kalau ingin Syiah, ya seperti apa? Lihat kitab-kitab mereka. Barangkali ada yang bisa berbahasa Arab, gampang kok nyari sekarang. Klik akidah Syiah. Nah, lihat kitabnya. Ya, akan tahu Syiah yang sesungguhnya. Bagaimana celaan mereka kepada sahabat Nabi, istri Nabi, dicela, dilaknat, dikafirkan. Ya, kenapa enggak langsung mencela Nabi? Enggak berani mereka. Kalau terang-terangan mencela Nabi, orang marah jelas kita. Ya, orang yang awam Nabi dicela, dijelekan marah. Ini berani mengajak Nabi kita. Tapi kalau ngajaknya ke sahabatnya, ya disamarkan. Padahal apa itu? Kekufuran. Mencela Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mencela orang-orang dekat Nabi, seolah-olah sekian lama hidup Nabi itu bersama orang-orang yang jelek itu. Ya, kalau ingin tahu bagaimana akidah Syiah, mereka melaknat, menduh zina kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mereka juga melaknat bapaknya Abu Bakar. Mereka juga melaknat istri Nabi Hafsah. Juga melaknat bapaknya yaitu Umar bin Khattab. Ya, sudah kayak apa kalau agama seperti itu? Bahkan itu laknat dibawa kepada ibadah-ibadah mereka. Ibadah mereka isinya laknat kepada para sahabat serta istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah orang yang paham akidah itu nggak akan sudi dengan yang namanya Syiah. Ya, Rafidah, Syiah Isna Asyariyah, Syiah dengan model yang nampak sekarang ini adalah itu perwujudan Syiah Rafidah. Yang akidah mereka itu akidah kekufuran. Ya, jadi jangan sok-sokan membela Syiah, mengagungkan Syiah. Ini Syiah ngelawan Amerika, ini Syiah ngelawan Yahudi. Nah, kalau Syiah nyerang Saudi kaum muslimin, ya nggak diberitakan ya. Ini Syiahnya nyerang Saudi, nggak mungkin. Nah, karena nyata jeleknya itu. Ya, maka ya muslimin, kita menghukumi itu dengan sesuatu yang nyata, gamblang. Lewat kitab-kitab mereka, bagaimana Syiah itu sebenarnya. Bagaimana paham mereka kepada agama kita ini. Bagaimana akidah mereka. Betul-betul berbalikan utuh seperti akidah kita kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah. Dan orang yang berkeyakinan seperti itu bersama ilmu, dia sadar ini keyakinan saya, ternyata ada unsur-unsur seperti itu, dia dikafirkan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.